Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat sahabat Ciamis TV dimanapun berada. Dan saya akan nyapa dulu sahabat Ciamis TV, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi bersama saya Lala Bulana di sini yang akan sharing bareng ataupun bincang-bincang. Dan saya hari ini sedang berada di Desa Kertaharja, salah satu desa yang ada di Kabupaten Ciamis. Dan hari ini saya bersama dengan Kepala Desa Kertaharja, Bapak Aan Taufikur Rahman. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Ya. Oke Pak, Bapak sebagai Kepala Desa Kertaharja tentunya sudah berapa lama Pak menjabat? Alhamdulillah sampai saat ini saya dari tahun kelima di periode pertama dari Kepala Desa. Saya sebagai Kepala Desa yang harus menyampaikan profil Desa Kertaharja yang jarak 7 km dari pusat kota Kabupaten Ciamis sebelah timur. Kami Desa Kertaharja mempunyai wilayah kurang luasnya hampir 720 hektar, terdiri dari 39 RT, 15 RW, jumlah penduduk 5.300. Kami di Desa Kertaharja perlu menyampaikan apa potensi yang ada di Desa Kertaharja. Potensi bukan hanya digali, tapi harus dikembangkan supaya menjadikan hasil yang terbaik untuk Desa Kertaharja. Mungkin beberapa jenis UMKM yang ada di Desa Kertaharja, dari mulai pengrajin anyam-anyaman, angklung, cobek, terus olahan makanan, kami mungkin nanti akan perkenalkan ke khalayak ramai supaya potensi di Desa Kertaharja bisa dikenal dan hasilnya berdampak positif untuk kemajuan Desa Kertaharja. Iya, tentunya juga sahabat Ciamis TV, di Desa Kertaharja ini banyak sekali potensi yang harus kita gali dan juga eksplor tentunya di Kabupaten Ciamis ya Pak ya. Dan kalau Bapak boleh tahu, keunggulan yang paling utama nih potensi di Desa Kertaharja ini di bidang apa sih Pak? Yang saya lihat sekarang itu hanya di bidang UMKM. Dan mungkin hari ini saya lebih fokus ke pengrajin. Salah satu pengrajin di dusun Desa Kertaharja terkait angklung dan anyam-anyaman. Mungkin itu aja fokus hari ini. Ya, menurut pandangan Bapak sebagai Kepala Desa Kertaharja ini kepada seluruh masyarakat lapisan yang ada di Desa Kertaharja, bagaimana sih Pak potensi, menurut Bapak potensi yang apakah ini berkembang menuju ke depan ataupun menurut Bapak gimana untuk potensi kewirausahaan di lapisan masyarakat Desa Kertaharja ini? Saya berharap seluruh komponen masyarakat, apalagi kalangan muda, kita bukan lagi saatnya mengemis. Kita harus mengembangkan potensi sumber daya manusia yang ada, menyesuaikan potensi yang ada di Desa Kertaharja, termasuk dari tadi yang dikemukakan dari awal bahwa pengrajin itu sekarang sudah mempromosikan lewat media. Kalau tanpa media saat ini mungkin ketinggalan, makanya dari itu saya mengajak kepada kalangan anak muda terutama, mari berkontribusi mengembangkan potensi yang ada di wilayah Desa Kertaharja untuk pengembangan yang lebih baik. Luar biasa sekali sahabat Ciamis TV, dan hari ini saya penasaran banget nih Pak tentang potensi dari kewirausahaan yang ada di Desa Kertaharja ini. Maka dari itu salah satunya kita akan mengunjungi salah satu pengrajin angklung di Desa Kertaharja. Bagaimana sih cara pengolahan angklung ataupun pemasaran dari angklung itu sendiri dan bagaimana cara teknis untuk pembuatan angklung itu? Kita akan bersama-sama menuju ke pengrajin angklung.
Ya, baik sahabat Ciamis TV, setelah tadi kita berbincang-bincang dengan Bapak Aan selaku Kepala Desa Kataharja, dan tadi sudah berbincang juga dengan potensi yang ada di Desa Kataharja ini, dan kita langsung datang ke tempat pengrajin angklung. Baik, kita akan sapa dulu terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Boleh tahu dengan namanya siapa Pak? Bapak Dedek Jenal. Ini merupakan salah satu potensi apa yang ada di Desa Kataharja. Bapak sudah berapa lama untuk pengrajin angklung ini, Pak? Dari tahun 98. 98? Ya. Kalau Bapak inspirasi membuat pengrajin angklung ini apa, Pak, inovasinya? Pertama melihat di sini banyak bahan baku yang terbuang limbah. Terus juga mungkin karena dulu kan nganggur ya. Jadi iseng-iseng aja. Iseng aja. Dulunya dari iseng sampai sekarang ini udah beberapa lama menghasilkan banyak ya Pak ya. Selain angklung ada lagi gak Pak ke pengrajin yang Bapak buat ini? Ada yang dari kerajinan lidi ada, terus upih, salumpir kelapa juga ada. Ya ada di sekitaran sini aja bahannya. Ya terus ini apa besek di wilayah Kertaharja yang bahan bakunya ada di sini gitu. Ya. Kalau Bapak ini bahan bakunya kan dari bambu ya. Bapak ini menebang sendiri apa gimana Pak kira-kira? Biasanya sisa penebangan. Sisa penebangan kan yang ujungnya nggak dibawa. Nah itu yang diambil. Ya dikumpulin, nah terus diolah lah dari berbagai macam produk gitu. Nah ini yang mungkin sahabat Ciamis TV belum pernah diketahui, bagaimana cara menyusun nada ini Pak di angklung ini, gimana sih Pak? Ya dilihat dari ukuran bambu, panjang, sama tabungnya. Kan rumusnya resonansi kan, iya. Udara yang bergetar. Jadi kalau misalkan bambunya besar ya otomatis suaranya gede gitu kan. Nah terus yang ini kecil ya pasti kecil. Ada jenis bambu yang harus ada menjadi bahan utama dari pembuatan angklung nggak Pak? Sebenarnya enggak, tapi cuman kalau mau yang suaranya lebih bagus, bambu yang udah umur 2 tahun ke atas. Itu bambu seperti apa Pak kalau misalkan dilihat dari umur itu? Dari pohonnya dipukul itu udah keras, bunyinya udah keras gitu. Kalau yang masih muda kan empuk. Iya. Nah kalau berarti Bapak ini kan sudah lama pengrajin angklung ini. Apakah Bapak sendirian atau mempunyai tim kru untuk pembuatan ini apa gimana Pak? Ya ada beberapa orang yang kru yang tapi kerjanya di rumah masing-masing. Nah kemudian yang sebelum jadi tuh setengah jadi baru kesini gitu. Nah, ada. Nah yang harus diketahui juga Pak, ini itu angklung Bapak mempromosinya seperti apa? Marketing pemasarannya gimana? Kalau dulu sebelum corona objek wisata kan pada buka gitu kan. Nah jadi kita pasarnya jelas souvenir kan. Nah terus kemarin corona ya 4 bulan ke belakang kita coba-coba online. Dan alhamdulillah udah ada lumayan. Ya. Selain di offline, Bapak online ini menjual kemana aja? Di online websitenya apa? Di sosial media apa aja? Untuk sementara di Shopee, terus Tokopedia, di Bukalapak. Tapi kebetulan untuk Shopee ada kerjasama lebih. Sekarang dibuka lapak di Singapura, Malaysia, sama di Filipina. Jadi kalau di Google itu bisa dilihat Saungeno, Shopee Filipina, Saungeno, Shopee Singapura, Saungeno, Shopee Malaysia. Udah bisa dilihat. Wah ternyata sahabat Ciamis TV, ternyata ini angklungnya sudah ke luar negeri tembus ya Pak ya. Luar biasa sekali, ini patut potensi Kataharja yang memang kuat sekali pemasarannya, dan juga ini patut kita eksplor kerajinan dari Desa Kataharja ini. Pak kalau boleh tahu nih, dari jenis bambu ini ada nggak yang paling sulit diambil? Kalau di sini tuh yang sulit tuh bambu hitam, sulit sekali, jarang gitu kan. Kalau kebanyakan bambu tali yang warnanya hijau, kalau udah kering putih gitu. Nah setelah itu Pak, kalau boleh tahu angklung ini kan mungkin peminatnya ada buat souvenir gitu kan. Kalau Bapak menjualnya apakah souvenir aja, apakah mensuplai ke mana aja? Kebanyakan souvenir, sama kadang-kadang ada yang pesan. Kita kan di online pakai sistemnya custom nama gitu. Jadi misalkan pesan mau koko ataupun angklung bisa dikasih nama, bisa dicek di Saungeno di Shopee aja. Gitu, oke. Pak, ini kan untuk selain angklung, tadi ada beberapa jenis
kerajinan yang Bapak buat ya Pak. Itu inspiratifnya apakah Bapak buat sendiri untuk anyaman seperti ini apa gimana? Sebenarnya kalau pengrajin yang lain, kebanyakan mereka itu udah sering mengikuti pelatihan-pelatihan, cuman mereka nggak bisa buat masarkan. Nah, kita rangkul, kita bawa, kita kerjasama, dan mereka mau. Oke. Pak, dominannya ini mayoritasnya anak muda ataupun udah tua untuk pembuatan ini di sini? Kebetulan anak muda. Anak muda. Anak muda. Bapak masih muda? Pada tua. Oke Pak, untuk ajakan kepada kaum muda milenial untuk terkait dengan potensi yang ada di Desa Kertaharja dan lainnya sebagainya, apa sih Pak ajakan buat para pemuda yang harus tetap berkarya di usia muda itu? Sebenarnya kita lihat ke depan, potensi itu lebih banyak di desa. Iya. Kalau kita buka online, apa aja ada gitu kan. Yang jualan apa aja ada, dan semua laku. Nah, jadi ini untuk generasi muda, mari kita buka mata ke depan. Kita lihat di sekeliling kita potensi yang begitu banyak dengan pasar terbuka. Banyak aplikasi-aplikasi jualan online yang jauh. Nah Pak, solusi Bapak nih, kan Bapak di sini di Desa Kertaharja ya Pak. Solusi Bapak agar produk Bapak itu, kerajinan Bapak berkarya Bapak itu bisa dikenal di luar kota, luar negeri dan sebagainya, itu gimana sih Pak solusi dari Bapak? Ya, kita kan zaman teknologi ya kita harus belajar lah, terus belajar pokoknya. Kalau namanya usaha itu dagang, belajar itu harus terus belajar. Teknologi terus berkembang, jadi kita ikuti. Pak, ini saya masih penasaran dengan bambu ya Pak ya, dengan angklung. Ini kok ada batok-batok, ini seperti apa ya maksudnya Pak? Ya ini sebenarnya untuk variasi aja. Soalnya kan ada yang dari itu apa? Lidi. Ini ada yang dari lidi. Kebetulan kemarin kalau dibuka di Shopee Singapura udah terjual satu. Nih ke Singapura tapi pengennya pakai ini. Kemarin 10 hari nyampe Singapura. Berarti kalau saya lihat ini ada beberapa jenis model angklung ya Pak ya. Ada yang seperti ini juga ya, kalau biasa di sekolah itu kan seperti itu ya Pak ya? Yang mana? Yang ada di sekolahan atau di lain sebagainya. Iya, seperti itu. Nah ya, kalau ini biasa untuk angklung sekolah. Cuman kalau di pengrajin lain biasanya angklung digoyang. Iya. Kalau ini cuma ditoel. Kita promo di Shopee juga pakai 1 jari. Iya. Nah, kalau angklung pengrajin lain kan digini. Iya. Ini cuma di. Wah, seru ya sahabat Camis TV. Dulu saya SD itu digini-gini Pak. Dan sekarang cuman cukup ditepuk aja ya. Nah, kalau boleh tahu ini cara memainkannya gimana Pak yang kalau yang ini? Kalau yang ini sebenarnya kena angin. Jadi kalau ada angin, ini bunyi. Iya. Kalau tidak salah ini jenis angklung ini seperti ada yang ada di depan rumah gitu ya Pak ya? Ya. Ada lagi gak Pak fungsi-fungsi dari angklung ini? Cuma dekorasi, tapi sekarang kan ya mungkin ada yang buat kado kayaknya, soalnya biasa ada yang pesan, "Duh kasih nama deh," cina. Di gininya misalkan, berarti itu buat kado. Iya. Pernikahan atau ulang tahun gitu. Ada yang pesan gitu. Di online juga ada yang pesan ya. Termasuk ini kentongan. Kalau biasa-biasa kentongan kan kurang menarik. Iya. Kita kasih batik. Kita custom nama. Iya. Kemarin ada yang beli di Shopee dikasih nama gitu kan. Yang buat dekorasi rumah makan, terus rumah juga bisa gitu kan. Nah. Oke Pak, menurut Bapak nih fungsi seni dari angklung ini apa sih bagi Bapak? Sebenarnya kalau seni ya dari mulai suara, terus dilihat juga menarik, sebenarnya udah cukup. Cukup ya. Ya Pak, nih selain angklung, di sini ada juga di belakang saya ada beberapa pengrajin lain lagi ya Pak ya? Kerajinan lagi. Ini kebetulan produk baru. Produk baru? Baru kemarin dinaikin ke Shopee sama Tokopedia. Ini buat pot. Bisa di dalam rumah gitu kan? Iya. Nah ini ada. Sama ini. Itu buat apa? Buat nasi ini. Nasi. Nah, nasi. Kemarin yang belanja itu di rumah makan sama lesehan. Tapi dipakai alas daun pisang katanya.
Nah Pak, kalau itu jualannya gimana Pak? Per apa? Per biji, cuman kalau lebih banyak harga grosir bisa. Nah kalau ini upi, tahu upi? Itu buat apa Jambe. Pak? Iya, dari Jambe. Ini kemarin nggak jadi order soalnya mungkin corona. Iya. Itu bahan udah ada. Ini buat piring. Piring. Ya. Ini namanya piring upi. Tapi keras juga ya Pak ya? Ya. Aromanya beda. Ini khas. Nah ini bahan baku di Kertaharja banyak. Nah itu mesin cetaknya tuh. Kemarin ada sebenarnya udah MOU yang buat ke Amerika, tapi mungkin tahu kenapa nggak jadi produksinya, mah jadi ya gagal. Berarti ini asli apa? Tidak dikasih permak apapun? Nggak, ini alami benar. Soalnya kan kalau upi ini kan ada bahan lapisan plastik alami. Ya. No. Tuh. Iya, iya. Nggak pakai pelapis-lapis, jadi bisa langsung dipakai. Ini mentahnya gini aja atau nanti produksinya gimana Pak? Cara produksinya? Itu kan ada mesin presnya. Jadi setelah digunting nih, dimasukin ke mesin pres, nantinya seperti ini. Jadi langsung tercetak ya? Ya, dipanasin pakai gas di suhu sekitar 80 derajat. Ya. Ya hasilnya seperti ini. Sebagian dibikin peci. Boleh di belakang Bapak ya? Iya. Kita lihat sahabat Ciamis TV, jadi selain ada upi juga di sini ada piring dan ada peci juga terbuatnya. Ini. Wah, luar biasa ya. Ini peminatnya banyak gak Pak kira-kira? Ya ada lah. Ada. Di Shopee yang belanja udah kayaknya ada. Nah, kalau tadi kan ya di Shopee ya, apakah masyarakat di sini suka menggunakan peci dari Bapak nggak? Ada. Ada. Ini pembuatannya juga gimana Pak untuk peci ini? Ya sama lah, dikasih ukuran di lem. Di lem sama dikasih ukuran. Kalau ini terbuat dari apa Pak ini ya Pak? Selumpir kelapa. Jadi kulit daun pohon kelapa yang masih muda. Kan banyak yang nebang. Nah, dikumpulin ya di iseng-iseng aja. Luar biasa sekali ya sahabat Ciamis TV, banyak sekali pengrajin-pengrajin mulai dari angklung dan lain sebagainya tadi sudah kita laksanakan, dan juga jenis-jenis angklung itu berbeda ya, tidak hanya yang begini saja yang suka sahabat Ciamis TV lihat, ada juga yang seperti ini buat pajangan di depan rumah. Dan mungkin terakhir nih Pak ya, harapan Bapak tentang potensi desa yang harus memunculkan karya terbaiknya keluar sekalipun, apa sih Pak harapan buat Bapak sendiri terutama untuk desa Kertaharja? Ya pengennya sih Kertaharja terus terang maju ya. Produknya dikenal dunia gitu. Cuman mungkin masih banyak kendala yang perlu dipelajari. Ya mari kita sama-sama belajar. Dan kalau ada yang mau bantu, kita minta bantuan. Soalnya kan Amazon, tahu Amazon kan? Iya. Ya itu kan Amazon online luar negeri. Iya. Tapi kita sulit masuk karena kita terkendala persyaratan. Beda kalau di Shopee mudah. Iya. Kalau Tokopedia mudah gitu kan. Kalau di Amazon itu susah. Padahal untuk harga yang beginian nih, di Amazon itu $26. Di Singapura bisa dicek di Google, harga di Singapurnya berapa? Cuma $26 Singapura. Kalau di Malaysia, Saungeno Shopee Malaysia 25 ringgit. Tapi mahal di Filipina. Di Filipina mah hampir 114.000. Iya. Di lokal kan ini kan 23.000. Jadi pengennya kita jual keluar gitu, tapi ya susah lah. Iya. Kalau untuk keluar. Tapi mungkin ASEAN kayaknya Shopee kan udah kerjasama ya. Untuk ASEAN kayaknya bisa Pak. Ya kalau boleh tahu Pak, ini dari semasa pandemi ini, apa dampak bagi Bapak ini sebagai pengrajin kerajinan ini? Ya jelas, kalau dibilang dampak corona jelas kan. Soalnya biasanya offline banyak. Sekarang pariwisata sepi ya turun. Raja Pola biasanya ada beberapa toko, sekarang cuma tinggal satu yang buka gitu. Ya jelas dampaknya besar. Iya. Ya baik Bapak, itu saja ya yang bisa kita liput dan juga wawancara Bapak. Alhamdulillah saya juga dapat
ilmu baru dari pengrajin angklung dan sebagainya dari bambu juga ternyata bisa dimanfaatkan. Dan sahabat Ciamis TV dimanapun berada yang nonton saat ini, bahwa potensi desa itu banyak sekali potensi yang harus kita gali, unggul ya. Dan tentunya juga di Ciamis banyak sekali potensi-potensi, baik itu dari pengrajinnya dan lain sebagainya. Kita harus patut menghargai dan juga melestarikan potensi desa ini. Baik sahabat Ciamis TV, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak atas waktunya. Semoga Bapak sehat selalu, lancar rezekinya, dan juga semakin terkenal karya-karya Bapak di potensi desa ini. Terima kasih dan sampai jumpa.